Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang kali ini kita dapat melaksanakan Zub dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula solawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maharani Effendi. Saya moderator sekaligus pemateri. Dan selanjutnya ada saudari. nama saya Mega Haryani. Saya Maya Angelina Syahaan. Saya Lokahita Bella Claudia. Nama saya Maulana Fadli. Nama saya Fira Izami. Nama saya Lucia Indah Firdana. Baiklah, kita akan memulai materi pada siang kali ini adalah sel hewan. Tahukah kamu apakah sel hewan itu? Sel hewan dengan karyotik adalah kelompok organisme sel eukariotik, yaitu ani dan protista. Sel eukariotik hewan berbeda dengan yang lainnya. Jika dibandingkan dengan sel tumbuhan, sel hewan tidak memiliki beberapa seperti sel tumbuhan. Sel tumbuhan terdapat dinding sel. Sel hewan tidak memiliki terdapat kloroplas. Pada sel hewan tidak memiliki kloroplas. Pada sel tumbuhan terdapat vakuola berukuran besar, sedangkan pada sel hewan vakuola berukuran kecil. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga pada sel hewan memiliki bentuk yang bervariasi. Teman-teman bisa melihat di PPT gambarnya. Struktur sel hewan terdapat sentriol, sitoplasma, retikulum endoplasma kasar, kromatin, retikulum endoplasma halus, ribosom, badan Golgi, mitokondria, vakus, dan membran sel, yaitu bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein. Fungsinya, pertama, melindungi sel, kedua, penerima rangsangan dari luar, dan yang ketiga, mengatur keluar dan masuknya zat. Kemudian ada retikulum endoplasma atau RE, yaitu bagian sel berbentuk benang-benang yang ada di inti sel. Terdapat dua retikulum endoplasma, yaitu halus dan kasar. Pada halus tidak melekat pada ribosom, dan RE kasar melekat pada ribosom. Fungsinya yaitu pertama alat transportasi zat dalam sel sendiri, yang kedua sintesa protein, ketiga mensintesis lipid dalam sel, keempat membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel. Kemudian ada sitoplasma, yaitu cairan sel dan segala sesuatu yang larut di dalamnya, terkecuali nukleus atau inti sel dan organel. Sitoplasma terdiri atas protein, material, dan air. Sitoplasma memiliki koloid kompleks, yakni tidak cair dan tidak padat, tergantung pada konsentrasi air. Padat lembek, yang kedua akan menjadi fungsinya yang pertama sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Selanjutnya ada mitokondria, yaitu organel paling besar yang merupakan mesin dalam sel. Teman-teman dapat melihat contoh mitokondria pada PPT. Fungsi mitokondria pertama menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan respirasi seluler. Kemudian ada lisosom. Lisosom adalah berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai dalam mengontrol pencernaan intraseluler. Fungsinya pertama pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis, kedua mencerna materi dengan memakai fagositosis, yang ketiga mengontrol pencernaan intraseluler, keempat penghancuran organel sel yang rusak atau autofagi.
Kemudian ada mikrofilamen, yaitu organel sel yang berbentuk dari protein, aktin, dan miosin. Mikrofilamen mempunyai kemiripan dengan mikrotubulus, tapi mikrofilamen lebih lembut serta diameternya lebih kecil. Fungsinya memiliki peran dalam pergerakan sel, yaitu endositosis dan eksositosis. Teman-teman dapat melihat gambarnya pada PPT. Selanjutnya ada peroksisom atau badan Golgi, yaitu kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase yang sifatnya toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Banyak ditemukan di sel hati maupun ginjal. Yang pertama, menguraikan peroksida H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik. Yang kedua, perubahan lemak menjadi karbohidrat. Itu fungsinya. Kemudian ada mikrotubulus, yaitu organel sel dalam sitoplasma yang ditemukan pada sel eukariot dan berbentuk silindris panjang dengan diameter dalam kurang lebih 12 nanometer dan diameter luar 25 nanometer. Fungsinya melindungi sel, kedua berperan dalam pembentukan flagela, silia, dan sentriol, ketiga memberi bentuk sel. Selanjutnya dari ribosom, yaitu organel sel yang padat dan kecil dengan diameter 20 nanometer yang terdiri atas 25% RNA ribosom atau rRNA dan 35% protein ribosom atau ribonukleoprotein atau RNP. Di dalam sel ribosom terikat pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel. Fungsinya tempat berlangsungnya sintesis protein. Selanjutnya ada sentriol, yaitu struktur berbentuk tabung yang bisa ditemukan pada sel eukariot. Sentriol juga mengambil peran dalam pembelahan sel. Sepasang sentriol yang membentuk struktur gabungan disebut dengan sentrosom. Fungsinya yang pertama, proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel. Yang kedua, berperan membentuk silia dan kemudian ada badan Golgi, yaitu badan Golgi atau aparatus Golgi, yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat pada fungsi ekskresi. Fungsinya pertama, membentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi. Yang kedua, membentuk membran plasma. Ketiga, membentuk lisosom. Keempat, memproses protein. Kemudian ada nukleus, yaitu inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik itu metabolisme maupun kepembelahan sel. Fungsinya pertama, tempat terjadinya replikasi. Kedua, untuk menjaga integritas gen-gen. Tiga, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Keempat, mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Lima, menyimpan informasi genetik. Selanjutnya ada nukleolus, yaitu daerah yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus yang bertanggung jawab pada pembentukan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Fungsinya bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Selanjutnya ada nukleoplasma padat yang ada di dalam inti sel atau nukleus mengandung serat kromatin. Fungsinya membentuk kromosom dan gen. Dan yang terakhir ada membran inti, yaitu elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel dan memisahkan antara sitoplasma dan daerah inti. Fungsinya yang pertama, pelindung inti sel atau nukleus. Yang kedua, tempat pertukaran zat antara materi. Sekian presentasi dari saya. Apakah teman-teman ada ingin bertanya? Baiklah. Terima kasih untuk moderator. Saya ingin bertanya, apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Mega. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan sel hewan dan... Ya, baik, saya akan menjawab. Apakah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Jawabannya adalah, dilansir dari Encyclopedia Britannica, sel tumbuhan bersifat kaku karena memiliki plastida, sedangkan sel hewan hanya memiliki membran yang tipis, elastis, dan kuat. Sel hewan memiliki organel, lisosom, sentrosom, dan mikrotubulus yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki banyak vakuola,
Sedangkan sel hewan hanya memiliki satu vakuola yang sangat besar. Apakah Saudari Mega dapat menerima jawabannya? Sudah menerima. Baik. Selanjutnya, apakah ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Saya Maya Syahaan. Saya ingin bertanya. Coba jelaskan perbedaan antara RE halus dan RE kasar. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Maya. Pertanyaannya adalah coba jelaskan perbedaan antara RE halus dan RE kasar. Retikulum endoplasma merupakan perluasan membran yang saling berhubungan yang membentuk saluran pipih atau lubang seperti tabung di dalam sitoplasma. Dalam sel terdapat dua tipe RE, yaitu retikulum endoplasma kasar atau REK dan retikulum endoplasma halus atau REH. RE kasar ditandai dengan ribosom yang menempel di permukaan luar dan fungsinya untuk menghasilkan protein yang disekresikan oleh kelenjar. Sedangkan retikulum endoplasma halus permukaannya tidak ditempeli ribosom dan berfungsi untuk menawarkan racun, membentuk selulosa, hemiselulosa, pektin, lisosom, dan retikula spes. Apakah Saudari Maya dapat menerima? Saya bisa dapat menerima. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya Lokahita ingin bertanya. Ya, silahkan. Apa kaitan peroksisom dan mitokondria terkait respirasi sel? Baik, saya akan mencoba pertanyaan dari Saudari Bella. Apa kaitan peroksisom dan mitokondria terkait respirasi sel? Respirasi sel adalah serangkaian reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel untuk mengubah nutrisi menjadi molekul energi kecil yang disebut adenosin trifosfat atau ATP. Proses ini membutuhkan oksigen atau respirasi aerob dan berlangsung di dalam mitokondria, yaitu pada inner mitochondrial membrane. Selama proses respirasi seluler di mitokondria, O2 akan berperan dalam pembentukan adenosin trifosfat atau ATP, akan tetapi sebagian O2 akan tereduksi membentuk superoksid O2 negatif yang reaktif. Proses ini selanjutnya diikuti dengan mereduksi O2 negatif atau dismutasi menjadi H2O2 dengan perantaraan enzim superoksid dismutase atau SOD dan H2O2 jika dibiarkan akan tereduksi menjadi radikal hidroksil OH negatif, suatu oksidan yang luar bisa reaktif. Dengan bantuan peroksisom yang mengandung enzim katalase, H2O2 tersebut dapat diuraikan menjadi senyawa yang tidak berbahaya bagi sel, yaitu molekul air. Peroksisom juga dapat dimanfaatkan oksigen untuk pembentukan H2O2 dengan bantuan enzim peroksidase. Apakah Saudari Bella dapat menerima jawabannya? Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Maulana Fadli. Izin bertanya, mengapa pada sel hewan tidak memiliki dinding sel? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Maulana. Mengapa hewan tidak memiliki dinding sel dan klorofil? Klorofil sendiri merupakan pigmen hijau daun yang diperlukan untuk proses pembentukan makanan pada tumbuhan atau fotosintesis. Sel hewan tidak memiliki klorofil sebab hewan tidak mengalami fotosintesis seperti pada tumbuhan. Hewan merupakan hewan heterotrof yang harus memakan organisme lain untuk bertahan hidup. Sekian jawabannya. Apakah Saudara Maulana Fadli dapat menerima? Baik, dapat menerima. Selanjutnya, adakah teman-teman ingin bertanya?
Saya Makfira Izami. Saya ingin bertanya, apa fungsi inti sel pada sel hewan? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Malvira. Apa fungsi inti sel pada sel hewan? Inti sel memiliki dua fungsi utama, yaitu mengendalikan seluruh kegiatan dalam sel dan menyimpan materi herediter sel atau DNA. Apakah jawabannya dapat diterima? Bisa, terima kasih. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya Lucia Indafirdana ingin bertanya. Iya, silahkan. Apa-apa saja fungsi dari membran sel hewan? Saya akan menjawab fungsi dari membran sel hewan, yaitu yang pertama sebagai pengatur mineral dan nutrisi yang keluar masuk sel, yang kedua untuk melindungi atau membungkus sel, yang ketiga ada untuk menerima rangsangan dari luar, dan yang keempat untuk tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, saya terima. Berhubung semua teman-teman udah bertanya, maka Zoom pada siang hari ini akan kita tutup. Mohon maaf jika saya ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.